Nah, menurut Teli nih, apa sih itu kesehatan mental? Bisa mengakibatkan tubuh tak jadi down, terus mental tak juga down, bisa juga berefek ke orang lain yang di sekitar tak. Pernah nggak sih Teli ini merasakan yang kayak momen yang lagi sendiri terus kecemasannya itu yang cemas banget, nggak tahu bilang Teli mau apa? Yang orang begitu lebih ke tidak bilang dimusuhi, cuman agak menghindari, kayak menghindari kalau misalnya intinya aku kasih tahu, aku tegur kayak dengan cara yang halus, aku kasih tahu baik-baik, jangan begitu. Kalau misalnya memang ada yang cerita lebih baik kok tanggap, akhirnya kayak tidak ada orang dengar, tidak ada orang mau dengar ceritaku, akhirnya nak pendam nih sendiri, bisa nih stres Dan berujung pada bunuh diri. Hai, kembali lagi bersama kami di podcast PKBI Voice Your Rights episode ke-5. Jadi hari ini kami akan membahas mengenai kesehatan mental pada remaja. Nah, perkenalkan saya Vika sebagai Sekretaris Youth Center PKBI Sulawesi Selatan. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kakak Teli nih. Kakak Teli sendiri sebagai apa di sini? Saya sebagai Bendahara Youth Center PKBI Sulawesi Selatan. Nah, baik, hari ini kami akan berbincang seputar kesehatan mental. Yuk, ikutin keseruan kami. Nah, menurut Teli nih, apa sih itu kesehatan mental? Kesehatan mental itu kalau misalnya pikiran tak bebas, tidak terbebani dengan apapun itu, mau itu pikiran yang berat atau beban-beban yang bisa bikin mental tak down, kayak gitu. Terus kalau Kak Vika bagaimana? Nah, seperti yang dikatakan Teli tadi, kalau pikiran yang tenang, jadi kayak perlu adanya penekanan dalam diri untuk itu. Sama seperti Teli. Nah, menurut Teli lagi nih, penting gak sih untuk menjaga mental pada remaja? Penting sih Kak, kalau misalnya mental tak lagi down kan bisa emosinya tidak karuan. Jadi bisa mengakibatkan tubuh tak jadi down, terus mental tak juga down, bisa juga berefek ke orang lain yang di sekitar tak karena emosi yang tidak teratur. Kalau Kak Vika? Kalau saya sendiri penting banget karena itu tadi yang dikatakan Teli, kesehatan mental itu akan berujung pada fisik kita sendiri. Nah, dari Teli sendiri nih, pernah nggak sih Teli ini kesehatan mentalnya itu lagi nggak baik atau lagi down? Kalau saya sendiri sih Kak kayak jarang sih, karena paling terbebani karena tugas yang menumpuk. Iya. Terus presentasi sana sini banyak tugas ya, itu sih Kak. Kalau misalnya yang berat-berat sekali belum. Kan tadi Teli bilang jarang nih ya. Jadi untuk mengatasi itu bagaimana cara ketika mentalnya ini lagi down, bagaimana cara Teli mengatasinya? Kan biasa saya kayak ringan, jika paling pikir tugas kayak begitu Ji. Mungkin kayak dengar lagu saja, tidur, begitu Ji sih Kak. Kayak ndak ada Ji yang bilang. Paling-paling kalau misalnya lagi berat sekali, keluar begitu, naik ke pantai atau bagaimana. Kalau yang dikatakan Teli tadi ini healing. Nah, untuk itu pernah nggak sih Teli ini merasakan yang kayak momen yang lagi sendiri terus kecemasannya itu yang cemas banget, nggak tahu bilang Teli mau apa? Kalau itu pernah Kak, kayak lagi sendiri tuh, terus bingung mau kayak kenapa kayak kesepian sekali Kak gitu, kayak lagi nggak ada orang di sampingku, terus cemas tentang ini itu, tentang kuliah nanti bagaimana, terus yang kedepannya bagaimana. Nah, untuk itu perlu nggak sih peran orang tua, peran lingkungan terdekat untuk kesehatan mental kita? Kalau saya biasa butuh sekali, karena kalau misalnya lagi banyak pikiranku, bicara Kak sama ibuku, aku kasih keluar semua unek-unekku kayak biasa. Kan di sekolah itu banyak teman-teman yang tidak sefrekuensi sama kita, yang kayak ih apa itu Kak gitu toh. Terus kayak biasa aku kasih keluar sama ibuku, nah begini-begini, ya teman-teman sekolahku itu kadang nggak suka begitu, gurunya juga. Kalau misalnya yang ada juga yang biasa tidak bisa ku bicarakan sama ibuku ke temanku, ya jadi saling sharing begitu.
Nah, jadi yang dikatakan Teli tadi ini pentingnya peran keluarga di kehidupan kita itu sangat berperan penting. Kenapa? Karena yang dikatakan Teli tadi teman-teman, bahwa peran orang tua ini sangat berpengaruh sebagai tempat cerita, sebagai support system kalau kata anak-anak zaman sekarang. Tapi sekarang itu banyak ketemu nih kayak anak-anak di bawah umur dikasih gadget, kemudian apa ya, kayak kurang paski momen keluarga sekarang, kayak makan pegang handphone, anak-anak juga begitu. Jadi anak-anak sekarang itu lebih cenderung ke sendiri-sendiri, kayak hidupmu hidupku, kayak begitu toh. Nah, mungkin dari Teli sendiri ada saran enggak untuk anak-anak yang strict parent nih? Bagaimana caranya agar bisa speak up? Kayak, "Mak, Pak, sebenarnya saya ini itu kelebihanku di sini, kelemahanku di sini." Jadi kayak memberikan dukungan lah. Menurut Teli sendiri bagaimana? Kalau misalnya saya kan ada juga temanku yang strict parent, terus biasa juga cerita ke saya. Jadi aku kasih tahu nih bilang, coba kok beranikan dirimu, kasih tahu mamamu bilang harus kak juga keluar begitu, ketemu sama teman-temanku, ndak harus di rumah terus, ndak dilarang-larang terus begitu. Jadi kayak lebih ke harus beranikan diri bicara ke mamanya, orang tuanya. Jadi teman-teman remaja ini sebenarnya hanya perlu speak up mengenai dirinya, lebih terbuka lagi. Hal sekecil apapun itu kita harus laporkan ke orang tua. Jangan sampai orang pertama yang tahu kita kenapa-napa itu adalah teman kita sendiri, bukan orang tua. Jadi kita harus kembalikan peran orang tua di dalam kehidupan atau lingkungan remaja. Nah, seperti itu teman-teman. Kan tadi Teli bilang kalau ada masalah itu cerita ke ibunya dan lain-lain. Nah, kan Teli ini punya gadget kan. Kalau di rumah Teli itu main gadget non-stop 24 jam atau ada waktu-waktu tertentunya atau gimana? Ada waktu tertentu. Kalau misalnya sekolah kan tidak dari pagi itu kan sekolah. Tidak harus pas pelajaran harus buka gadget. Jadi kalau misalnya istirahat baru dibuka, atau lagi disuruh sama guru baru buka. Kalau misalnya di rumah kan dua-dua orang tua saya kerja. Jadi kalau misalnya dari pagi sampai sore kan saya di sekolah, terus malam baru ketemu lagi, ya ngumpul bareng semua. Kalau misalnya lagi makan, biasa saya juga sendiri main gadget sih kak, karena kayak lagi makan semua. Tapi kalau misalnya lagi banyak enggak sih. Kalau misalnya 2-3 orang saya sama adik-adikku biasa main. Cuman kalau misalnya ada ibuku, ada ayahku, enggak terlalu sering itu main HP. Jadi Teli sendiri nih ada waktu-waktu tertentunya untuk bermain gadget. Mengenai gadget nih, gadget ini sebenarnya menjadi faktor pendukung atau penghambat untuk remaja. Mungkin ada remaja yang jadi faktor pendukungnya kalau misalnya orang tuanya yang broken home begitu kan, ada butuh temannya dan jarang ketemu sama temannya, jadi selalu chatan saja atau video call. Kalau misalnya yang kadang ada negatifnya juga, karena kalau misalnya kumpul keluarga masih banyak remaja yang main HP sambil ada orang tuanya di depan masih main HP. Terus kalau misalnya kumpul sama teman-temannya, main HP sendiri-sendiri, tidak cerita-cerita sama temannya. Akhirnya jadi kayak terbatas komunikasinya. Baik. Jadi sebenarnya ada poin plus dan minusnya untuk gadget di kehidupan remaja. Kan tadi Teli bilang sering cerita ke orang tua atau temannya. Nah, Teli sendiri ini biasanya jadi pendengar atau yang bercerita ke temannya? Kalau saya mungkin karena masalahku paling tentang tugas, jarang juga kayak masalah yang berat-berat sekali. Jadi kadang saya jadi pendengarnya teman-temanku, kayak banyak temanku yang dihalang-halangi sama orang tuanya ini itu, terus kemauannya, misalnya tentang jurusan kuliahnya, orang tuanya mau ini tapi dia mau yang lain. Terus tentang ada juga temanku yang dikerasi sama orang tuanya. Jadi kadang biasa juga kasih solusi, cuman aku tanya dulu, bilang mau kok didengar atau mau dikasih solusi. Kalau misalnya jawabnya mau jadi didengar, oke aku dengar nih. Kalau misalnya lagi mau didengar, saya lebih mungkin ku telepon langsung. Karena kalau misalnya di chat kayak kosong itu chat, kayak dia aja terus yang bicara gitu.
jadi ku telepon Ki bilang kenapa cerita mau kok, terus kayak begini ceritanya semua. Jadi ndak aku kasih nih lagi solusi karena kan maunya dia didengar. Akhirnya sesudah itu cerita nih bilang sudah lega mau kok, bilang iya lega mah karena sudah cerita, bilang kalau misalnya butuh kok lagi teman cerita saja, ada terus begitu. Iya betul. Kalau misalnya memang lagi online langsung saya telepon. Nah, kan sudah dijelaskan tadi sama Teli kalau Teli ini sebagai pendengarnya. Jadi bisa dikatakan bahwa banyak remaja sekarang itu bisa jadi konselor untuk teman-temannya. Tapi ada beberapa remaja yang tidak bisa bercerita ke temannya karena biasa itu bilang anak-anak sekarang terus isu ki atau trauma ki. Kemudian dia juga canggung ki terhadap keluarganya. Nah, solusi untuk teman-teman yang kurang yakin dengan temannya sendiri atau keluarganya, teman-teman bisa cerita di layanan PKBI untuk konsultasi mengenai psikolog, mengenai teman cerita atau apapun itu. Jadi PKBI menyiapkan layanan untuk psikolog. Jadi itu teman-teman untuk bercerita. Nah, untuk nomor yang bisa dihubungi, teman-teman bisa catat nomor di bawah ini. Dari Teli nih, pernah nggak sih hadapi orang-orang toksik kayak datang saat butuh atau lebih cenderung ke tidak memberikan hal yang baik untuk hidupnya Teli? Kalau itu pasti ada toh Kak, karena kalau misalnya lingkungan sekolah kan luas sekali, bahkan di kelas saja itu sudah banyak nih, karena sekitar 30 orang dalam satu kelas kan tidak semuanya dekat. Nah, kalau misalnya yang datang pas butuh itu ada. Biasa kayak datang jam ini terus tiba-tiba ngilang, kayak pas lagi butuh menjauh begitu Kak. Kalau misalnya orang begitu lebih ke tidak bilang dimusuhi, cuman agak kuhindari, kayak kuhindari kalau misalnya butuh kayak bilang Kak Jo lagi ndak ada Kak gitu, kayak lagi ada aku bikin jadi ndak bisa Kak ke situ. Itu sih Kak. Jadi kayak harus berani juga bilang tidak untuk orang. Jadi kita ini sebagai remaja ndak boleh ndak enakan sama orang. Harus juga bilang ndak, lagi ada kesibukanku, kayak begitu di Teli. Nah, dari Teli sendiri tadi caranya menghadapi itu cukup keren. Dan untuk saya sendiri nih, bagaimana kalau lingkunganku itu toksik? Kan saya punya Kak kayak berbagai lingkungan yang kayak berteman Kak dengan orang yang rajin sholat, otomatis rajin Kak juga sholat, berteman Kak dengan perokok, peminum, berteman Kak dengan yang kayak orang-orang toksik juga lah. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Kayak misal harus Kak dulu pahami bagaimana karakternya, misalnya bagaimana karakternya Teli, bagaimana karakternya teman-temanku. Kemudian nanti itu sikapku ini juga berbeda-beda jika orang ini. Misalnya si A begini, jadi sikapku juga ke dia itu berbeda karena tiap orang juga berbeda. Jadi yang seperti dikatakan Teli tadi bahwa harus Kak juga bilang enggak ketika berhadapan Kak dengan orang-orang yang toksik untuk hidupku. Nah, pertanyaan terakhir nih Teli. Pernah enggak Teli cerita ke temannya atau ke orang-orang terdekatnya, kemudian pas cerita ini teman-temannya langsung bilang, baru juga gitu, lebay sekali, kayak lebih ke adu nasib. Pernah enggak? Kalau itu selalu ya Kak, kayak misalnya dalam grup dalam grup biasa ada kayak misalnya 7-8 orang atau 5 orang, kayak kan beda-beda orang, kayak beda-beda nasibnya orang. Nggak ada yang A bilang lagi ini Kak tentang tugas ini, atau lagi Kak sama orang tua aku, terus ada lagi si B yang bilang baru sih begitu, saya kemarin begini. Betul. Kayak langsung lah bandingkan semua sama hidupnya. Biasa kayak aku bilang langsung Kak rep gitu, jangan kok begitu karena hidupmu beda sama hidupnya. Betul. Beda hidupmu, beda orang tuamu tidak sama orang tuamu, dan beda juga. Intinya aku kasih tahu ku tegur dengan cara yang halus, aku kasih tahu baik-baik, jangan begitu. Kalau misalnya memang ada yang cerita lebay, kok tanggapi, dengar saja ceritanya. Kalau memang nggak tahu tanggapi, nggak harus dibandingkan semua itu. Ya betul. Nah, semisal Teli cerita kemudian temannya ini lebih ke adu nasib dengan Teli.
besok-besoknya itu Teli masih mau cerita enggak sama orang ini atau enggak? Nah kan kalau misalnya dalam grup itu banyak kakak masih cerita aja, cuman mungkin kalau misalnya di pribadi mau kak curhat sama orang itu mungkin tidak. Iya. Oke, saran nih untuk remaja-remaja yang masih sering adu nasib ketika temannya bercerita, untuk remaja-remaja dari Teli apa yang mau diungkapkan? Mungkin jangan lakukan itu karena bisa saja temanmu merasa, ih apakah orang mau cerita, kenapa kok dia cerita lagi yang lain, akhirnya nggak jadi didengar. Bisa berujung ke stres di Teli. Akhirnya kayak, nggak ada orang dengar kak, nggak ada orang mau dengar ceritaku. Akhirnya nak pendam nih sendiri, bisa stres. Dan berujung pada bunuh diri untuk remaja. Nah, jadi itu teman-teman tadi bincang-bincang saya dengan Teli terkait kesehatan mental pada remaja. Dari bincang-bincang saya tadi dengan Teli, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kita sebagai remaja ini harus bisa speak up mengenai apapun itu, jangan ragu, jangan canggung ataupun tidak enakan terhadap orang-orang sekitar. Kayak kalau butuh bantuan boleh langsung hubungi teman-temannya. Kemudian hindari orang-orang yang toksik, dan satu, jangan pernah menjadi remaja yang tidak enakan, kita harus berani menolak. Oke? Sampai jumpa di podcast PKBI Voice Your Rights episode ke-6.